Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kali ini. Dan untuk kali ini, kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang statistika. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Dan untuk pelajaran statistika kali ini, kalian bisa sambil melihat buku Mahkota Matematika SMK kelas 12 halaman 76. Baik, kita mulai. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan statistika atau statistik itu? Bahwa statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah, dan menganalisa data. Jadi, urusannya dengan data. Kemudian dari data itu bisa ditarik kesimpulan, bisa ditafsirkan, kemudian diperkirakan apa hasilnya dan sebagainya. Sedangkan statistik statistik itu adalah nilai besaran. Jadi suatu angka berapa besarnya yang memberikan gambaran tentang karakteristik atau sifat kumpulan data. Misalnya rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa, simpangan bakunya berapa, dan sebagainya. Dan sekarang yang pertama adalah tentang penyajian data. Bahwa data itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu ada yang berupa diagram atau tabel. Di dalam model diagram nanti ada diagram gambar, ya, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, ada diagram garis. Ini yang kita kenal dan sudah kita pelajari dulu ketika kalian masih di sekolah dasar. Itu kita sudah mulai ada lingkaran dan sebagainya. Di SMP kita ulangi, dan sekarang kita ulangi satu hal, yaitu tentang diagram lingkaran. Baik, misalnya ini ada data penjualan sepeda. Di sini ada merek Whimsical 12, Polygon 15, United 20, Odyssey 10, Pacific 18. Ini dalam bentuk tabel. Kemudian tabel ini bisa kita sajikan di dalam diagram lingkaran seperti ini. Dan ini luas daripada juring-juring yang ada di dalam diagram ini sebanding dengan banyaknya atau jumlah masing-masing sepeda ini. Jadi ini Whimsical itu ya, sesuai dengan warnanya, ini warna merah, kemudian ini oranye ya, oranye tua, ini ya oranye muda dan sebagainya, itu sesuai dengan ini. Nah, itu atau ya, ini kan ini sesuai jumlahnya, atau nanti bisa pula bahwa yang dijadikan dalam diagram lingkaran itu berupa persentase ya, persentase. Jadi kalau tadi 12 itu berapa persen dari keseluruhan, 15 itu berapa persen dari keseluruhan, maka di sini ditampilkan tentang persentasenya. Atau juga nanti nggak kita tampilkan di sini, nanti di sini tertulis berapa derajatnya ya, berapa derajatnya, itu menunjukkan jumlah daripada komponen-komponen yang ada di dalam diagram itu. Baiklah, saya sajikan satu contoh soal ya. Ini suatu yang sudah sangat familiar tapi mungkin lupa. Berdasarkan diagram ini, jika peserta renang 75 siswa, berapakah A. peserta voli, jumlah seluruh siswa ya. Jadi ini ada data olahraga siswa. Sini ada 15% atletik, 10% badminton, 20% sepak bola, voli, 30 dan renang. Ini tidak ada persentasenya, tetapi di sini dikatakan renang adalah 75 siswa. Jadi di sini 75 siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu berapa persen siswa yang mengikuti renang ini. Jadi kita harus menyelesaikannya dulu. Renang
itu berapa persen. Kita tahu bahwa semuanya ini adalah 100%. Sehingga renang ini ya, siswa yang mengikuti renang ini adalah sisa dari yang diketahui ini. Sehingga kita hitung 100 dikurang 15, 10, 20, dan 30. Ini kita jumlah yang untuk orang ini adalah 75. Sehingga renangnya adalah 75. Ini seluruhnya ya, itu 100 kurangi 75 itu adalah 25%. Jadi ini adalah 25%. Nah, sekarang peserta volinya ya, itu yang ditanyakan. Kalau 25% itu setara dengan 75 siswa, maka kalau voli ya, itu 30%, itu berapa siswa ya? Berarti yang diketahui kita bisa buat perbandingan, voli itu adalah 30% ya, karena voli 30%, ini yang 25 ya, 25 isinya 75, kalau 30 berarti tinggal mengalihkan, yaitu ada 90 siswa. Ini kita bisa sederhanakan, ini 1 ini 3, ya 30 kali berapa? 3 adalah 90 siswa. Kemudian yang kedua ya, jumlah seluruh siswa berarti 100%, berarti 100% karena seluruhnya. Berarti 100 dibagi 25 karena yang diketahui 25 kali 75. Ini 75 bagi 3 berarti ini 100 kali 3 adalah 300 siswa. Kemudian kita akan melanjutkan tentang ukuran pemusatan. Nanti di dalam ukuran pemusatan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang rata-rata hitung nanti. Kemudian yang kedua tentang modus. Kemudian yang ketiga median. Yang keempat kuartil. Dan kita akan mulai untuk mencari rata-rata. Rata-rata ini ada beberapa macam nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah rata-rata data tunggal. Ini sangat sederhana. Misalnya kita mempunyai data X1, X2, X3 sampai Xn. Jadi datanya ini nanti berupa angka. Yang ini datanya ini berjumlah atau sebanyak N angka. Ya. Maka nanti rata-ratanya itu adalah ya, kita ingat kalau rata-rata itu ya berarti ya dibagi rata ya. Misalnya ada beberapa siswa mempunyai uang kemudian dikumpulkan, nanti kalau dibagi rata berapa? Nah, itu begitu. Sehingga caranya adalah ini datanya ini dijumlahkan, ditambahkan X1, X2 sampai Xn berapa dibagi N, itu banyaknya data. Atau dengan simbol matematis ya, itu bahwa X rata-rata itu adalah sigma XI ya. Jadi jumlah kayak gini bisa ditulis dengan bacanya adalah sigma ya, sigma XI untuk I dari 1 sampai N. Ini ditambahkan terus dibagi N, ini sama. Jadi persamaan yang atas itu sama dengan persamaan yang bawah, cuman simbolnya yang berbeda. Nah, ini bacanya X rata-rata atau X bar. Contoh soal ya, contoh yang contoh dari rata-rata ya. Nilai ulangan Dodi itu 7, 8, 6, 9, dan 5. Apakah Dodi dinyatakan tuntas jika syarat ketuntasan adalah harus memiliki rata-rata di atas 75. Kira-kira Dodi tuntas enggak ya? Nah, berarti untuk mengetahui Dodi tuntas apa enggak, harus kita cari rata-ratanya. Karena apa? Rata-rata harus di atas 7,5. Jadi, penyelesaiannya kita hitung rata-rata nilai Dodi dulu. Gimana tadi? Langsung kita tambahkan. Ini 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 itu 13
dibagi 5 karena ini banyaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 38 dibagi 5 adalah 7,6. Apakah Dodi lulus? Ya, lulus. Kenapa? Karena dia mempunyai rata-rata di atas 7,5 sehingga dia dinyatakan tuntas. Yang kedua adalah rata-rata dari dua kelompok data. Ya. Misalnya ada data yang pertama, kelompok 1, itu mempunyai ukurannya, banyaknya data, itu N1, rata-ratanya sudah diketahui, X bar 1. Kemudian ada data kedua, itu ukurannya N2, rata-ratanya X bar 2. Maka, rata-rata gabungan dari kedua kelompok data tersebut adalah rumusnya ini. Jadi X-nya kalau digabung ya, X gabungan itu X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Contoh yang kedua untuk rata-rata. Jadi rata-rata tinggi badan 35 orang wanita. Nah, jadi ini ada 35 orang wanita. Itu rata-ratanya 158. Kemudian rata-rata tinggi badan 15 pria itu 169. Rata-rata tinggi badan 5 pulang tersebut adalah, nah kalau seluruhnya di rata-rata, maka bagaimana ngitungnya? Ya, itu kalian bisa lihat buku Mahkota Matematika kelas 12 halaman 79 untuk contoh soal jawab nomor 2. Silahkan dibuka bukunya, diperhatikan di situ. Ya, kalau yang belum paham nanti bisa tanya lewat WA kepada saya. Kemudian, hal yang ketiga adalah rata-rata dari sekelompok data yang memiliki beberapa nilai data yang sama. Langsung saja kita ambil contoh biar mudah. Data nilai ulangan matematika sekelompok siswa disajikan dalam tabel berikut. Ya, jadi ini tabelnya, ada daftar nilainya, ya, yang seperti ini. Jadi ada beberapa nilai data yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya yang dapat 2 ada 1, yang dapat 3 ada 4, yang sama ada 4 siswa, yang dapat 4 ada 6 siswa, dan seterusnya yang dapat 10 ada 2 siswa. Ditanyakan, tentukan nilai rata-ratanya. Jawabnya kita selesaikan bersama. Yang jelas kita buat tabelnya lagi. Nah, perhatikan tadi, sebenarnya kita hanya menghitung 1 ditambah 4, ditambah 4 lagi, ditambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Karena apa? Karena ini yang dapat 4 ada 3. Sehingga untuk menyederhanakan kita buat tabel lagi. Ya, kemudian kita kalikan, yang dapat 2 ada 1 siswa, maka ini kita isi dapat 3 kali 4, ini dapat 4 kali 6 ini, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah, ini jumlahnya 60, ada 60 siswa ya, yang ini totalnya adalah 374, sehingga rata-rata dari nilai matematika itu adalah ini, di jumlahnya berapa dibagi jumlah siswa, itu 317 dibagi 60 adalah 6,23. Kemudian selanjutnya kita pelajari rata-rata dari data berkelompok. Mungkin ini langsung ambil contoh agar mudah ya. Tabel berikut menunjukkan frekuensi dari berat badan 50 orang ya, ini ada tabel ya. Ini ada berat badan 50 orang. Ini ada 50 orang. Dari sini diketahui bahwa 41 ya, yang berat badannya 41 sampai 45 itu ada 5 orang. Yang 46 sampai 50 ada 8 orang. Jadi ini dikelompok-kelompokkan ya. Sudah ada tabelnya ya.
Ini namanya tabel distribusi frekuensi ya. Nah, kemudian ini ditanyakan rata-rata data tersebut adalah berapa. Jadi suruh hitung rata-rata ini. Nah, kita ambil contoh ya. Selesaikan. Dan lagi ini ada di buku Mahkota kelas 12 halaman 79. Soal jawab nomor 3 dan akan saya terangkan di sini ya. Nah, perhatikan ini ya. Ini berat badan nih, salah ya. 41 sampai 45 ada 5. Nah, kalau tadi itu kan kita kalikan, tetapi masalahnya di sini kita tidak tahu seberapa tepatnya berat badan dari orang-orang itu. Di sini cuman di antara 41 sampai 45 itu adalah 5. Di antara ini ada 8. Di antara ini, jadi tidak tepat di sini yang diketahui. Nah, untuk itu, kalau dalam kasus ini maka data dari sini itu dianggap tengah-tengahnya. Jadi, ini kita cari tengah-tengahnya. Jadi ini dianggap 41 sampai 45, maka ini dianggap yang tengah. Berapa tengahnya adalah? Nah, ini adalah nilai tengahnya. Sehingga nanti yang kita kalikan adalah ini, FI kali XI. Kita tambahi tabelnya. Ya, kita kalikan 5 kali 43, 8 kali 48, 10 dan seterusnya sampai 5 kali 73. Kita kalikan ya. Kemudian kita jumlah ini ada 50 siswa tadi sudah dikatakan. Kemudian ini tidak perlu kita jumlah ya. Yang kita jumlah adalah ini 2865. Nah, rata-ratanya berapa? Maka rata-ratanya sama ya, bahwa rata-rata itu mesti jumlah ya seluruhnya dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa kalau itu tentang siswa. Berarti di sini rata-ratanya adalah ini mana 2865 ya, 2865 dibagi 50 sama dengan 57,3. Nah, perhatikan di sini bahwa ini kalau kita kalikan 5 kali 43, 8 kali 48 ya, 10 ini bilangannya cukup besar. Nah, nanti biasanya kita akan kesulitan ketika mengalihkan bilangan-bilangan yang cukup besar ini. Apalagi nanti ketika di sini ada 141 sampai 145, 146 sampai 150, sampai di sini 171 sampai 175. Maka kan kesulitan di dalam mengalihkan. Kenapa? Karena ini nanti 173 kali 5. Ini 168 kali 6 dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat susah, apalagi tidak memakai kalkulator, sehingga nanti belum menjumlahnya juga mungkin salah, mengalihkannya mungkin salah, kemudian membaginya juga mungkin ada kesalahan. Maka untuk menghitung ini ya, ada cara yang lebih sederhana ya, sehingga kita tidak menggunakan angka-angka yang besar, tetapi nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Kita lihat ini hasilnya 57,3 ya. Kita pakai cara yang lain, akan saya tunjukkan ya. Kita ulangi lagi, buat tabel kayak tadi ya. Kemudian kita cari lagi nilai tengahnya seperti tadi. Nah, untuk cara yang kedua ini kita akan menebak dulu, menebak. Jadi kira-kira nanti rata-ratanya di mana ya? Rata-ratanya di mana? Nah, tebakan kita ya adalah angka yang ada di tengah ini. Ya, misalnya kita tebak angka 58. Jadi nanti rata-ratanya mungkin 58. Kita tebak. Nah, oke. Kita akan mengira bahwa rata-ratanya itu nanti 58. Maka ini kita sebut sebagai rata-rata sementara menurut tebakan kita, yaitu 58. Nah, selanjutnya kita perlu tahu ya, ini
dari 43 ke 48, 48 ke 53, dan seterusnya, atau dari sini 41 ke 46, 46 ke 51, atau yang sini, itu namanya, ya, ini selisih ini, atau ini juga sama, atau ini juga sama, itu namanya panjang kelas. Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 48 kurangi 43, itu adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan buat satu tabel di sini ya. Tabel namanya apa? Ya, kita kasih namanya DI ya. Kita kasih nama DI. Nah, kemudian dari tebakan kita itu tadi, kita di sini D itu apa? D itu adalah selisih ya, selisih antara tebakan kita dengan ini bilangannya tadi. Nah, ini 58 dengan 58 selisihnya 0. Nah, kalau ini naik 1 ya, ini nanti naik 1, naik itu karena ini berkurang ya, berkurang sekali, berkurang 2 kali, berkurang 3 kali. Sedang yang ke bawah itu kan ini lebih sekali. Ya. Ya. Tapi ini naiknya berapa? Berkurang, ini P-nya 5. Ini berkurang ya. Kemudian selanjutnya yang kita kalikan ya. Ya, kita buat tabel lagi. Yang kita kalikan mana? Yang kita kalikan adalah FI dan DI. FI dan DI. Ya. Di FI dan DI itu kita kalikan, kita taruh di sini. Jadi yang kita isikan adalah ini, 5 kali min 3, 8 kali min 2, 10 kali min 1, dan seterusnya sampai bawah sini 5 kali 15. Kita isikan 5 kali min 3 min 15, 8 min 2 min 16. Kemudian kita jumlah. Mana yang dijumlah? Yang jumlah adalah ini. Jumlahnya ini tetap 50, ini tidak perlu. Yang ini jumlahnya adalah, kita jumlah, jangan sampai salah, jumlahnya adalah min 7. Ya, min 7. Nah, baik, nanti akan kita gunakan angka ini, ini, dan ini. Rata-ratanya itu adalah tadi ya, X0, ya, X0 itu adalah sementara tadi, tambah sigma, itu jumlah, itu ini, ya, FI, itu adalah ini, 50 itu, P adalah ini, P adalah 5. Sehingga ini kita pasang bilangannya, 58, ya, ini 58, kemudian ini adalah min 7, ini adalah 50, P-nya adalah 5. Kalau kita kalikan, ini menjadi min 35, ya. Kemudian kalau ini kita buat desimal, itu adalah 58 dikurangi 35 bagi 50 adalah 0,7. 58 kurangi 0,7 adalah 57,3. Jadi sama dengan langkah awal tadi dengan menggunakan angka-angka yang besar. Nah, perhatikan bahwa tadi sebenarnya kita bisa memilih angka sementara ini, rata-rata sementara ini tidak harus 58. Kalian bisa mencoba dengan menggunakan angka 53 atau 63. Nanti ketemunya akan sama ini. Jadi, kalau ini kalian menggunakan angka 53 berarti yang 0 sini min 1, sini min 2. Kalau tadi 53, ini 1 dan seterusnya. Kemudian nanti dikalikan jumlahnya berapa, kemudian pakai rumus ini. Sekian, selamat mencoba. Semoga sukses semuanya. Semoga Allah meridhai kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.